Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di mata kuliah Dasar Desain 1, kita akan membahas mengenai anomali kontras concentration dari komposisi geometri. Langsung saja kita mulai. Oke, kita mengingat-ingat lagi mengenai asas-asas nirwana. Jadi ada repetisi atau pengulangan, kemudian ada struktur, lalu ada kemiripan atau kemiripan dan keharmonisan, kemudian ada gradasi, lalu ada radial atau memancar. Nah, kemudian ini di sini yang akan menjadi topik pembahasan kita adalah anomali, lalu ada kontras, ada konsentrasi, dan yang terakhir tekstur atau barik. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai repetisi, struktur, kemiripan, keharmonisan, gradasi, dan radial. Kemudian di pertemuan ini kita akan membahas mengenai 3 ya, anomali, kontras, dan konsentrasi. Oke. Anomali ini sumber dari Lucius Wong adalah munculnya ketidakteraturan dalam komposisi yang teratur. Jadi dalam sebuah komposisi yang teratur, tiba-tiba ada sesuatu hal yang memang disengaja gitu ya, yang itu adalah sebuah ketidakteraturan. Terkadang anomali hanyalah unsur tunggal pada organisasi struktur dan unsur yang sudah seragam. Contohnya, kalau di sekitar kita adalah bunga di antara dedaunan, kemudian ada retakan di dinding yang halus, dan bangunan tua di antara bangunan pencakar langit yang modern. Nah, itu contoh anomali. Dalam desain penggunaan anomali itu harus digunakan secara hati-hati. Kenapa? Karena harus memiliki tujuan yang pasti, seperti untuk menarik perhatian atau menghilangkan kekakuan atau monoton, gitu ya. Oke, nah bisa dilihat di sini. Jadi anomali adalah kalau kita lihat di sini itu kotak-kotak garis yang dia sama, gitu ya, mirip satu sama lain, tapi tiba-tiba di bagian atas dia ada sudut kemiringan, ya, sepersekian derajat gitu. Kemudian yang contoh kedua pun sama, persegi panjang, tapi dia tiba-tiba garisnya miring gitu ya, seperti jajar genjang, jadi seakan-akan itu melengkung. Kemudian ini motif yang sama, bentuk yang sama, tapi tiba-tiba dia ada seperti apa ya, coakan gitu ya, yang bentuknya seperti lelehan gitu ya, atau sesuatu yang tumpah gitu. Dan yang contoh yang terakhir ini ya bisa dilihat ya tidak teratur, acak seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah kontras. Kontras ini terjadi sepanjang waktu meskipun kehadirannya mungkin terabaikan dan diabaikan. Ada kontras ketika suatu bentuk dikelilingi oleh ruang kosong. Ada kontras ketika garis lurus bertemu dengan kurva. Ada kontras ketika suatu bentuk jauh itu lebih besar daripada yang lain. Nah, kita mengalami banyak macam asas kontras dalam kehidupan sehari-hari. Seperti siang itu kontras dengan malam, kursi tua itu kontras dengan sofa modern, dan lain sebagainya. Jadi seperti semacam reverse atau lawannya gitu ya. Nah, kontras ini dapat memiliki beberapa level seperti ringan atau berat, jelas atau kabur, sederhana atau rumit. Misalnya, bentuk A mungkin tampak kontras dengan bentuk B, tetapi ketika bentuk C hadir, bisa jadi bentuk A dan B ini tidak lagi kontras. Nah, kontras ini sangat bergantung dengan konteks yang ada di sekitarnya juga. Kontras ini dominasinya dapat dicapai dengan menggunakan kontras, yaitu objek yang dianggap penting itu dibuat berbeda dengan elemen yang lain. Kontras bisa diterapkan dengan perbedaan warna, ukuran, ataupun bentuk. Contoh di sini itu penerapan kontras bentuk.
Jadi bentuk belah ketupat akan terlihat mendominasi di antara elemen-elemen visual lainnya. Contoh kedua, penerapan kontras warna, ya, sehingga warna birunya ini lebih gelap yang memunculkan ilusi bentuk S. Seperti itu. Contoh lain, ya ini sumbernya dari Lucius Wong, bisa dipelajari di buku Lucius Wong ya. Kontras dari bentuk, kemudian dari isian, dari apa pemotongan seperti itu, kemudian dari ukuran dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga adalah konsentrasi. Konsentrasi ini mengacu pada cara distribusi kelompok bentuk-bentuk yang berkumpul lebih banyak di bagian daerah tertentu, sementara di daerah lain tidak seramai pada bagian tersebut. Distribusinya itu biasanya tidak merata. Asas konsentrasi ini dapat menjadi pusat perhatian yang lebih ringan, tapi tetap dinamis dan tidak monoton dibandingkan dengan asas kontras atau anomali. Di lingkungan kita misalnya, kota adalah contoh dari asas konsentrasi. Bangunan dan orang berkerumun di sekitar jantung di setiap kota dan secara bertahap itu lebih sepi di daerah pinggiran kota. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi bisa dilihat kontrasnya adalah daerah tengah ini lebih ramai, gitu ya, lebih padat daripada pinggir-pinggir. Contoh lain ini sama sebenarnya, cuman warnanya yang membedakan. Oke, kemudian ada komposisi. Komposisi ini adalah sesuatu yang disusun secara serasi atau harmoni dengan berlandaskan prinsip-prinsip desain sehingga tercapai kesatuan antara unsur-unsur desain. Nah, bisa kita lihat contoh sebuah ruang interior gitu ya. Komposisi antara garis kotak, ya ada bidang geometri yang cukup banyak, ada kotak, ada lingkaran, kemudian ada garis abstrak seperti itu. Contoh lain komposisi antara material, kemudian bentuk juga, bentuk geometri, ya garis melengkung, kemudian ada garis trapesium, garis oval, seperti itu. Ya, contoh-contoh ini bisa dilihat banyak bidang-bidang geometri yang cukup banyak variasinya. Ya, seperti ini juga. Nah, ini kemudian bidang yang kecil itu juga masuk dalam bidang geometri, komposisi geometri ya. Nah, seperti ini. Ini jadi kontras baik dari warna maupun bentuk gitu. Ya, seperti ini. Dan selesai. Oke. Sekian materi mengenai anomali, dan konsentrasi. Kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.